Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Susanto. Alamat saya di Desa Banaran. Saya pekerjaannya wira swasta. Saya sebagai ketua kelompok Mitra Agama, yaitu kelompok yang ada kaitannya dengan kegiatan di Wanagama ini. Terbentuknya kelompok itu adalah pertama pada waktu dulu belum lama ini sebenarnya, kita itu gabungan dari beberapa kelompok dari masing-masing. Ada kelompok misalnya Sumber Rezeki itu juga perlebahan, kemudian kelompok yang ada di Banaran 5 dan ada di Gading. Kemudian kita bergabung di kelompok itu pada waktu ada PSBB, jadi semua di lockdown. Kemudian kami mengusulkan kepada Direktur Wanagama yang sekarang terus untuk membangun rumah kemitraan. Nah, itu terus kita membentuk kelompok yang dinamakan Mitra Agama untuk mengelola kegiatan yang ada di Wanagama. Kelompok itu dari Gading 3 itu yang jelas. Kemudian dari Banaran 1, Banaran 2, Banaran 3, Banaran 4 sampai Banaran 5. Kita ngambil yang pokok-pokok dari kelompok-kelompok yang ada di situ. Kita kumpul di situ. Jadi nanti kalau ada pekerjaan besar misalnya, kita mengandalkan misalnya dari Gading itu hanya 1 atau 2 orang, nanti dia bisa merekrut banyak orang. Mitra Agama itu pertama kita membangun rumah kemitraan Mangyum. Kemudian kita menciptakan pupuk biokar, inovasi kita sendiri yang kita presentasikan dulu di Wanagama juga, di UGM, kemudian di lab juga sampai 2 kali dan alhamdulillah itu diterima. Kemudian kita gunakan untuk RHL yang difasilitasi oleh BPDAS. Kemudian kita ada mencakup tentang destilasi minyak kayu putih sama eukaliptus, yang itu pada masa COVID ini itu minyak itu kita gratiskan ke pasien-pasien COVID. Itu semua dari Gunung Kidul maupun dari mana yang membutuhkan yang COVID itu kita kasih 1 roll itu kalau sudah sembuh, kalau belum nanti bisa ngambil lagi. Kemudian madu, yang utama adalah madu. Jadi anggota kelompok Mitra Agama itu semua harus wajib hukumnya itu harus mempunyai stop lebah, karena itu sebagai pengikat kita. Karena kalau dia mempunyai lebah, harapannya dia mendapatkan madu yang banyak. Nah, madu dari lebah itu kan asalnya dari tumbuhan. Nah, kita harapannya kelompok Mitra Agama itu dengan sukarela untuk merawat tumbuhan, untuk merawat tanaman yang ada di Wanagama ini sebagai makan sumber pakan lebah kita. Kalau madu itu sama pupuk itu sudah kita tidak masarkan. Itu kita itu sudah banyak yang datang dari Wonosoari datang. Kita itu kemarin di tempat penjualan pupuk Tani Agung itu aja mau ngambil di tempat kita masih kita belum kita kasih. Jadi yang datang langsung atau beli langsung itu sudah sangat banyak dan kita kekurangan. Nah, makanya ini kita tambah tanaman. Ini harapannya lebah itu akan berkembang dengan cepat. Terus di sini lebahnya akan menjadi banyak. Terus produksi madu akan menjadi banyak. Nah, kalau produksi madu banyak, insya Allah ya paling enggak bisa mencukupi. Madu, pupuk, terus ini mau ke kria. Di sana itu ada kita anggota-anggota kita itu sebenarnya profesional semua ada. Jadi ada yang sopir, ada mantan sopir itu ya ada, terus ada tukang kayu, tukang batu, terus ya yang tukang senso. Jadi kita itu di sini kan merawat kayu, misalnya gini Mas, kayu roboh. Rumah kemitraan itu kan dibangun dari limbah kayu. Jadi kayu yang tumbang tidak dimanfaatkan itu kan kita manfaatkan. Nah, itu ternyata nyambung dengan
pendapatnya Pak Dr. Handoyo. Dia kalau dibiarkan membusuk itu akan menyuplai karbon ke udara dengan lambat. Kalau dibakar menyuplai karbon dengan cepat. Nah, lebih baik dimanfaatkan dengan cara dibangun seperti rumah kemitraan yang dari kayu semua itu. Jadi itu sebagai contoh pemanfaatan limbah kayu, itu rumah kemitraan itu. Kemudian yang belum dimanfaatkan kan kayu putih, selama ini belum. Nah, kita itu dulu pakai apa itu soblok, kita bikin, saya sendiri ya bikin soblok, terus kita tutup, terus kita pakai alat rem truk puso, itu kita lingkar-lingkar itu untuk bikin minyak kayu putih. Nah, kita video, kita kirimkan Pak Diko. Nah, ternyata di laboratorium yang di Baibur ini, itu di sana ada tempat destilasi yang nganggur selama 10 tahun. Nah, itu dibawa di rumah kemitraan, sekarang kita manfaatkan, akhirnya kita pakai tiap hari. Itu hasilnya ya kita sumbangkan itu. Sebenarnya apa yang kita kerjakan di kelompok kita itu masa COVID atau enggak COVID enggak ada masalah. Malah alhamdulillah masa COVID ini ya kita tidak alhamdulillah eneng COVID ya. Tapi dengan ada COVID ini kita akhirnya maju malah. Orang lain yang nggak bisa bekerja, kita bekerja. Karena kerjaan kita di hutan, RHL. Kedua, penghasilan kita dari lebah madu. Siapa yang nggak butuh madu asli? Kita cuma di hutan semua. Terus dari minyak atsiri, kayu putih sama eukaliptus. Sekarang banyak untuk uap, untuk pemanas, karena COVID ini kan orang pada menggigil katanya gitu. Terus dari pupuk untuk kita biokar itu arang sekam yang difermentasi. Dari BSF itu sisa maggot, kemudian pupuk kandang, kemudian dolomit, kemudian EM9. EM9 itu juga ciptaannya dari Wanagam UGM. Nah, itu kita fermentasi di situ, itu untuk bunga-bunga. Nah, sekarang orang yang di rumah-rumah itu akhirnya pada ngopeni kembang. Nah, kita itu yo laris banget. Jadi itu yo kita itu mau alhamdulillah wong saiki sume Covid yo harus empati dengan yang kena. Tapi kalau enggak alhamdulillah wong kita itu yo maju tenan. Jadi motivasi saya itu gini, saya itu sebenarnya punya baon. Baon itu sebenarnya hak pakai di Wanagam. Itu berhektar-hektar. Saya kalau 2 hektar mesti lebih. Tapi itu saya itu nggak punya hewan. Dan saya juga nggak tani. Jadi itu tak beli dari masyarakat, misalnya orang yang macul. Terus itu tak beli. Nah, di situ itu cuman kalau ada tanamannya kan, kalau sudah jadi milik saya kan sudah tidak diganggu. Nah, itu motivasi saya pada waktu itu, tanaman-tanaman itu biar tumbuh bagus untuk makanan lebah saya. Bahkan saya itu nanam sendiri sebelum ada itu galengan, itu pematang, itu tak tanduri akasia mangium. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu bukan hanya saya, banyak orang, itu kan apik banget. Nah, kalau dilihat saya itu seperti orang bodoh. Karena apa? Saya menciptakan saingan saya sendiri. Wong saya itu ngajari lebah, ngajari orang beternak lebah, ngajari teman-teman saya, itu akan menjadi saingan saya. Wong tempatnya di tempat ya sama, ya toh. Tapi kan nggak masalah, wong rezeki sing ganti Gusti Allah. Toh selama ini walaupun banyak teman saya yang menjadi saingan saya, lebah saya juga enggak turun, hasil saya juga enggak turun. Alhamdulillah malah naik. Motivasi untuk pesan untuk kita gitu lah Pak. Ya itu mungkin kalau saya itu kan ya kurang begitu mengerti tentang kehutanan, tentang hutan. Tapi kan gini, segala suatu kebijakan itu harus mengakomodir yang ada, kebutuhan yang ada di bawah. Jadi misalnya ada apa ya yang disebut kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu memang harus diperhatikan betul. Jadi semoga ya itu bisa mengakomodir kepentingan yang ada di bawah.
Pak.